Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rahmatika, NIM 1902103030014 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi konsep-konsep geografi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami konsep geografi serta mampu memberikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih konsep geografi itu? Nah, konsep geografi ini merupakan salah satu pembelajaran atau pembahasan yang penting selain dari aspek, dari objek, dari pendekatan, dan prinsip geografi. Karena sudut pandang geografi dalam memahami gejala di permukaan bumi ini memerlukan konsep geografi untuk menganalisisnya. Jadi, ada berapa sih konsep geografi ini? Coba tebak. Iya, ada 10. Ya, mari kita sebutkan bersama-sama. Ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai guna, konsep interaksi interdependensi, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan antar ruang. Wah, sepertinya susah ya, ada 10 konsep geografi yang harus kita hafalkan. Nah, agar kita mempermudah untuk mengingat, itu kita bikin singkatan, yaitu jaket Mr. Paul di Loahi. Nah, ini untuk jarak, cat untuk keterjangkauan, Mister untuk morfologi, Paul untuk pola, D untuk diferensiasi area, Lo untuk lokasi, A untuk aglomerasi, K untuk keterkaitan antar ruang, I untuk interaksi interdependensi, dan N untuk nilai guna. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini menjelaskan fenomena geosfer yang terkait dengan letak atau lokasi. Nah, konsep lokasi ini terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut ini adalah lokasi yang tetap dan tidak dapat berpindah karena sesuai dengan berdasarkan garis astronomi atau garis lintang dan bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak suatu wilayah di permukaan bumi yang sifatnya itu berubah-ubah. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh wilayah sekitarnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari konsep lokasi. Kita bisa lihat bahwa ini merupakan wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini lokasi absolutnya berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan lokasi relatifnya, Indonesia ini terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan juga dua benua, yaitu benua Australia dan juga benua Asia. Yang kedua yaitu konsep jarak. Nah, konsep jarak ini mengacu pada dua lokasi. Kalau konsep lokasi tadi itu hanya untuk satu lokasi, nah konsep jarak ini lebih dari satu lokasi. Nah, jarak sendiri merupakan ruang yang memisahkan antara dua objek atau fenomena geosfer. Sama seperti konsep lokasi, bahwa konsep jarak ini juga terbagi dua, yaitu jarak absolut dan juga jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak sebenarnya atau sesungguhnya yang dijelaskan melalui meter, kilometer, dan sebagainya, atau jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Nah, sedangkan jarak relatif adalah penentuan jarak antara dua wilayah berdasarkan waktu tempuh. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari konsep jarak. Gambar peta tersebut menunjukkan jarak antara Kabupaten Malang dengan ibu kota Jakarta. Nah, jarak absolutnya Kabupaten Malang sampai ibu kota Jakarta ini adalah 848 km. Sedangkan jarak relatifnya, jarak antara Kabupaten Malang sampai ibu kota Jakarta ini dapat
jam 25 menit, dengan kereta api itu selama 13 jam 20 menit, dan menggunakan mobil itu bisa 10 jam saja. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan, di mana konsep ini menjelaskan kemudahan aksesibilitas terhadap suatu wilayah di permukaan bumi, di mana hal ini berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Nah, hal ini memperhatikan juga kondisi medan, kondisi kualitas prasarana yang tersedia, transportasi, dan juga komunikasi. Contohnya, aksesibilitas dari pusat kota ke Universitas Jember ini mudah karena jalan yang dilalui itu mulus, transportasi umum mudah ditemui, dan kualitas prasarana yang tersedia. Sedangkan misal kita dari pedalaman atau gunung itu sedikit sulit karena jalannya banyak belokan dan juga naik turun. Lalu transportasi umumnya juga sedikit sulit ditemui. Lalu prasarana tidak tersedia. Keempat, ada konsep pola. Konsep pola ini berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Baik itu fenomena yang bersifat alami, misalnya seperti pola aliran sungai, pola persebaran jenis tanah, dan pola curah hujan. Atau pola persebaran yang bersifat sosial budaya, misalnya pola pemukiman dan pola persebaran penduduk. Nah, gambar ini adalah contoh dari konsep pola. Kita mengambil dari contoh pola pemukiman ya. Yang pertama ada pola pemukiman mengelompok, yang kedua ada pola pemukiman memanjang mengikuti jalan raya, lalu ada pola pemukiman memanjang mengikuti sungai, dan pola pemukiman yang menyebar. Kelima ada konsep morfologi. Nah, konsep ini mengacu pada gambaran dan bentuk dari permukaan bumi akibat adanya tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi, misalnya tenaga tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Sedangkan tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, misalnya seperti pelapukan, pengikisan, dan juga penginggapan. Nah, contohnya seperti ini. Ada dataran tinggi yang berupa pegunungan dan juga dataran rendah yang berupa pantai. Keenam, ada konsep aglomerasi atau pengelompokan. Nah, konsep ini adalah kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah karena memiliki kesamaan. Contohnya seperti gambar yang tertera. Nah, yang pertama ada gambar kawasan industri karena di situ ada kesamaan, ada banyak pabrik-pabrik yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang kedua ada kawasan bisnis karena di situ merupakan tempat di mana bisnis-bisnis berada. Contohnya seperti SCBD. Lalu ada pemukiman kumuh dan yang terakhir ada kawasan pemukiman elit. Nah, selanjutnya adalah konsep nilai guna, yaitu kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya seperti yang bisa kita lihat di gambar yang pertama itu adalah seorang nelayan. Nah, laut memiliki kegunaan yang lebih bagi nelayan sebagai tempat mencari ikan dibandingkan dengan petani. Nah, yang kedua yaitu Candi Borobudur digunakan oleh umat Buddha sebagai tempat beribadah, sedangkan bagi selain umat Buddha itu digunakan sebagai tempat wisata. Yang kedelapan yaitu konsep interaksi dan interdependensi atau saling ketergantungan, di mana konsep ini mengkaji mengenai adanya hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya seperti pada gambar yang tertera, gambar pertama adalah desa yang memproduksi beras yang nantinya akan didistribusikan atau disebarkan ke kota. Nah, sedangkan gambar kedua adalah warga desa
atau masyarakat desa membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik, di mana kualitas pendidikan yang lebih baik ini biasanya dominannya itu berada di wilayah perkotaan, sehingga masyarakat desa akan membutuhkan sistem pendidikan yang lebih baik di kota. Yang kesembilan adalah konsep diferensiasi area. Nah, di kata different aja kita sudah tahu bahwa itu artinya perbedaan. Jadi, konsep diferensiasi area ini adalah membandingkan dua wilayah untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Karena setiap wilayah itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Contohnya, masyarakat di daerah pegunungan cenderung menggunakan pakaian yang tebal karena di daerah tinggi atau di dataran tinggi itu suhunya dingin, jadi mereka menggunakan pakaian yang tebal untuk menghangatkan diri. Sedangkan di masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, mereka cenderung menggunakan pakaian yang lebih tipis